Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Baik, pada kesempatan malam hari ini sesuai yang dijadwalkan oleh beliau, Mas Dul kita, Ustadz Hanif, adalah materi fikih dan shorof. Ya, kita bahas terlebih dahulu untuk materi fikih. Setelah itu pada Isya insyaallah kita lanjutkan materi shorof atau tasrif. Kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang masalah bejana ya, bejana atau perabotan tempat air. Sekarang kita lanjut babul istinja wa adabi qada'il hajati. Babul istinja'i wa adabi qada'il hajati. Saya akan bacakan dulu di halaman 5 ya, halaman 5. Enggak baca WA tadi. Ya. Naam. Yustahabbu idza dakhalal khala'a. Yustahabbu dengan mentasdid ba. Yustahabbu idza dakhalal khala'a an yuqaddima rijlahu al yusra wa yaqulu bismillahi Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khabaithi wa idza kharaja minhu qaddama dengan mentasdid dal, qaddama rijlahul yumna wa qala ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Baik, sedikit demi sedikit. Babul istinja. Ya, apa istinja? Cebok ya. Kalau bahasa kita itu cebok. Dan yang semisal dengan itu. Ya, tidak hanya cebok, ya, tapi semisal dengan itu. Pokoknya membersihkan ya sisa-sisa kotoran yang keluar dari dua lubang, baik kubul maupun dubur. Itu namanya istinja. Cuman sebagian ulama membedakan kalau istinja itu dengan air, adapun selain itu namanya istijmar. Ya, itu dengan batu atau yang lainnya. Namun secara umum istilah istinja ini dipakai untuk membersihkan kotoran-kotoran atau sisa-sisa kotoran setelah buang hajat, baik kecil maupun besar. Wa adabi qada'il hajah, dan adab-adab seputar membuang hajat.
Yustahabbu disunahkan berarti hukumnya apa? Tidak wajib gitu. Tapi kalau bisa melaksanakan berpahala. Dan ini memang berat. Perlu pembiasaan. Terkadang saking kebeletnya gak sempat mengingat-ingat adab. Padahal ini merupakan suatu hal yang sering kita alami. Kalau kita setiap buang hajat ini senantiasa menjaga adab, berapa besar pahala yang kita peroleh? Berapa kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita? Di samping hajat kita tertunaikan dengan baik, kita pun di akhirat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yustahabbu disunnahkan idza apabila dakhala seseorang itu masuk al-khala. Ya, khala itu bisa bermakna kamar mandi atau intinya tempat buang hajat. Dikatakan khala karena dari kata khalwat. Khalwat itu kan tempat yang tersembunyi. An yuqaddima hendaknya mendahulukan rijlahu kakinya al yusra yang kiri. Jadi ketika masuk kamar mandi hendaknya mendahulukan kaki yang kiri. Wa yaqulu dan membaca doa, mengucapkan. Jadi membacanya ini setelah masuk atau sebelum masuk? Sebelum masuk ya. Jadi sebelum masuk. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma, wahai Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepada engkau minal khubusi dari syaitan lelaki wal khaba'is dan syaitan yang perempuan. Wa idza kharaja dan jika keluar minhu dari kholak tadi, dari tempat buang hajat tadi, qaddama hendaknya mendahulukan rijlahu kakinya al-yumna yang kanan. Jadi ini kebalikan, masuk ke tempat-tempat yang baik lah. Ya. Wa qala dan hendaknya membaca doa ghufranaka. Lah kalau ini doanya bacanya kapan ini? Ketika sudah di luar. Bukan ketika di dalam. Ghufranaka. Semoga engkau mengampuni aku wahai Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi yang adhaba menghilangkan ani dari diriku al-adza kotoran-kotoran. Al-adza kotoran-kotoran. Wa afani dan memudahkannya untukku. Wa afani memudahkan bagiku. Maksudnya afa di situ memberikan kebaikan kepadaku. Baik kawan sekalian, di dalam bab ini mu'alif ingin menjelaskan kepada kita suatu yang sangat sering kita lakukan, namun sebagian besar dari kita sering terlewatkan kebaikan-kebaikannya. Yaitu apa? Adab di dalam membuang hajat. Maka disunahkan sebelum masuk mendahulukan kaki kiri. Adapun kalau keluar mendahulukan kaki kanan. Ini berbeda ketika masuk rumah, masuk masjid atau tempat-tempat selain itu, maka mendahulukan yang kanan. Para ulama menjelaskan dari sini bisa diambil istinbat, jika kita masuk ke tempat-tempat yang di situ banyak kotoran, maka mendahulukan kaki kiri. Kalau masuk ke tempat-tempat yang baik, maka mendahulukan kaki kanan.
Kemudian membaca doa bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Nah, kalau misalnya buang hajatnya tidak di ruangan, misalnya pas kita di ladang, atau siapa yang hobinya mancing, gitu, pas mancing misalnya, nggak ada kamar mandi itu baca doanya kapan itu? Lah kan nggak mau masuk kamar mandi itu, disyariatkan berdoa nggak? Tetap disyariatkan dan tetap dianjurkan untuk memakai adab, yaitu apa? Nanti mencari tempat yang tersembunyi, yang aman, ya kan? Aman dari penglihatan dan aman dari gangguan binatang buas dan berbisa, ya kan? Terutama lubang-lubang, awas ini berbahaya. Jangan sampai ngencingi lubang. Kalau yang punya lubang keluar nanti bahaya. Ya. Dan itu ada larangannya ya, secara khusus ada larangannya. Nah, kalau kita buang hajatnya tidak di dalam ruangan, maka para ulama menjelaskan membaca doanya ketika seseorang itu mulai menyingkapkan pakaiannya. Baik dia ketika duduk maupun berdiri ketika mau buang hajat. Jadi ketika dia mau menyingkap pakaiannya itu baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Apa hikmahnya? Doa itu yang akan menghalang-halangi kita dari pandangan syaitan atau bangsa jin. Jadi yang menghalang-halangi pandangan jin dari melihat aurat kita adalah doa bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Masya Allah. Jadi seorang mukmin, seorang muslim ini kehormatan sangat betul-betul dijaga dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika keluar hendaknya mendahulukan kaki yang kiri dan berdoa ghufranaka. Ya, memohon ampun kepada Allah. Kenapa di sini memohon ampun kepada Allah? Di antara hikmahnya karena kita banyak lalai dari mensyukuri nikmat Allah. Ya kan? Kita habis diberi makan enak. Ya toh? Diberi makan enak. Terus setelah makanan enak itu lewat masuk ke perut jadi kotoran. Allah mudahkan untuk membuang kotoran itu sehingga tidak mengotori tubuh kita, tidak merusak badan kita. Ini kan nikmat yang sangat besar sekali. Allah yang memberi makanan, Allah yang memudahkan kita membersihkan badan kita. Namun terkadang atau seringnya kita lupa akan nikmat tersebut. Sehingga kita ketika keluar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang lain seperti disebutkan oleh para ulama, hikmah yang lain dari doa ini diharapkan ketika orang ini memohon ampun, ini kan ketika seseorang ini menahan hajatnya, ini kan merasa berat sekali kan. Hendaknya dia itu mengingat dosanya. Kalau hajat saja beratnya kayak gini, apalagi beratnya dosa. Maka ketika keluar dia memohon ampun supaya diampuni dosa-dosanya, dibersihkan dosa-dosanya sebagaimana Allah membersihkan kotoran dari badan kita. Ya, gitu. Itu diantara hikmahnya. Ya. Adapun mencukupkan doa ghufranaka saja tanpa alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani, maka itu sudah cukup. Ya. Adapun jika ditambah, maka di sini mu'alif berpendapat itu suatu hal yang baik. Karena setelah mohon ampun di sini memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran-kotoran dariku wa afani, dan memudahkan kepadaku dan menjaga aku, gitu kan.
Baik, nah di sini mengingatkan ya betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita semua di dalam masalah buang hajat ini. Dan ternyata Masya Allah, ketika seseorang ini terhalang-halangi dari buang hajat, maka ya besar sekali ternyata mafsadatnya. Jangankan nggak bisa kencing, jangankan nggak bisa BAB, nggak bisa kentut aja itu luar biasa loh efeknya. Ya kan? Karena itu ada kotoran ketika itu masuk ke dalam tubuh kita dan itu berada di tubuh kita dalam waktu yang lama, itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Ya, menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Makanya itu mengingatkan betapa besar nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Menjaga adab ketika kita membuang hajat. Ya, berikutnya, paragraf berikutnya, wa ya'tamidu fi julusihi ala rijlihi al-yusra wa yansibul yumna wa yansibu al-yumna wa yastatiru bihaitin au ghairihi wa yab'udu in kana fil fadha'i. Ya, kita artikan wa ya'tamidu fi julusihi, dan hendaknya dia ya'tamid itu bertelekan, apa itu? Bertumpu. Ya. Dan hendaknya dia bertumpu fi julusihi, pada duduknya, ala rijlihi al yusra, di atas kakinya yang kiri, wayan sobu al yumna, dan menegakkan kaki yang kanan. Kira-kira prakteknya gimana nih? Jadi pantat ini ya, pantat sebelah kiri ini kita letakkan di atas tumit kaki kiri. Di atas tumit kaki kiri. Ya, kemudian kaki kanan ini apa? Dia posisinya tegak gini. Jadi agak rodok jengkeng ini kan. Ya, agak jengkeng itu. Ya, posisi seperti ini menurut para medis ya kan, para pakar kesehatan, itu adalah posisi di mana seseorang bisa membuang hajat dengan mudah dan tuntas. Mudah keluarnya dan tuntas hasilnya. Artinya apa? Tidak sampai harus iya. Tidak harus dengan tindakan-tindakan khusus ya. Ini bisa tuntas gitu ya. Bisa tuntas. Saya pernah mendengarkan seperti itu dari pakar kesehatan menyatakan demikian. Jadi posisi seperti ini Masya Allah. Cuman memang agak susah. Kalau belum terbiasa memang cepat pegel. Ya kan? Karena posisinya miring gitu kan, agak miring ini. Yang kaki kanan tegak, kemudian pantat ini apa? Didudukkan di atas kaki kiri, artinya ditumit yang kiri. Ya. Dan itu bisa dikerjakan jika apa? Klosetnya itu masih kloset yang lama. Kalau kloset seperti sekarang kloset duduk kan susah. Ya, ala kulli hal itu afdholiyah, bagusnya seperti itu. Ya, kalau tidak bisa ya semudahnya kita melaksanakan. Akan tetapi demikian yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Wa yastatiru, dan hendaknya berlindung. Yastatiru itu berlindung, sembunyi gitu loh, maksudnya sembunyi. Bihaitin, di balik tembok, au ghairihi, atau yang lainnya.
atau yang lainnya. Ya bisa di balik pohon, bisa di balik batu. Nek sopir ya di balik truk gitu. Ya. Intinya pokoknya jangan sampai terlihat oleh orang lain. Sebisa mungkin kita bersembunyi, mencari tempat yang tersembunyi. Wa yab'udu, dan hendaknya menjauh in kana, jika dia, in itu jika, karena dia fil fadha, di tempat terbuka. Fil fadha itu tempat terbuka. Jadi kalau misalnya itu tempatnya padang yang luas, enggak ada batu, enggak ada pohon, enggak ada tempat yang tersembunyi, bagaimana? Ya menjauh. Intinya menjauh dari keramaian, mencari tempat yang sunyi, dan sebisa mungkin ya mencari tempat yang tidak terlihat oleh orang lain. Ini itu kalau apa? Di tempat yang terbuka. Dan tadi doanya kapan? Membaca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ketika menyingkap pakaian. Ya, ketika menyingkap pakaian, dan kalau misalnya duduk berarti ketika dia menjelang duduk itu. Terus wala yahillu lahu, dan saya bacakan dulu, wala yahillu lahu an yaqdiya hajatahu fi tariqin au fi mahalli julusin linnasi au tahtal asjari al-musmirati au fi mahallin, tanwin ya, au fi mahallin yu'dhi bihin nasa. Kita artikan, wala yahillu lahu, dan tidak boleh baginya, bagi siapa? Orang yang buang hajat, tidak boleh baginya an yaqdiya, untuk menunaikan hajatahu, hajatnya dia itu fi tariqin, di jalan. Yang kayak gitu itu cuma anak kecil sama hewan itu. Ya, anak kecil itu malah kadang-kadang sambil lari. Terus kadang-kadang malah dibentuk macam-macam. Itu anak kecil. Namanya belum punya adab, dan kalau orang Jawa bilang itu urung diduga gitu. Au fi mahalli julusin linnas, atau di tempat duduknya manusia. Tempat yang biasa dipakai duduk untuk orang. Tidak boleh dikencingi itu. Kenapa demikian? Apa di antara hikmahnya? Itu menzalimi mereka. Dan doanya orang terdolimi itu mustajab. Coba nanti kalau misalnya ya mereka terganggu terus mendoakan, muga-muga kualat sing, nah, gitu kan itu doanya sangat mustajab, doanya yang terdolimi itu, ya kan? Maka Rasulullah sering wanti-wanti, wattaqu du'a al-madlum, waspadalah dari doanya orang-orang yang terdolimi. Karena apa? Doa mereka tidak ada hijabnya. Artinya apa? Mustajab. Ini intinya jangan sampai kita itu mendolimi orang lain. Termasuk apa? Walaupun mereka enggak ada, tapi itu ketika tempat-tempat biasa mereka ngumpul, gitu, kok kita kencingi, kita buang aja di situ, pasti mereka terdolimi. Gitu. Itu Masya Allah, adab Islam sangat luar biasa. Au tahtal asjaril musmirati, atau di bawah
pohon-pohon yang ada buahnya. Ya, pohon-pohon yang ada buahnya. Kenapa? Ya nanti dikhawatirkan kalau jatuh kan tidak bisa dimanfaatkan. Gitu. Coba kalau misalnya buahnya enak-enak itu jatuh mengenai kotoran kan jadi sia-sia kan, sayang. Aduh, ini sebenarnya buahnya menarik banget ini, tapi kok mengerikan gitu kan. Ya, artinya Masya Allah ini ya adab yang sangat luar biasa dari agama kita. Au fi mahallin yu'di bihin nas, atau pada tempat yang bisa mengganggu orang lain. Jadi selain tempat-tempat tadi intinya tempat-tempat yang bisa mengganggu orang lain. Termasuk misalnya apa? Kencing dari kendaraan misalnya ketika di jalan raya. Kebelet lawangnya buka wis lentur kok. Nah, ini kalau ada orang di belakangnya kan ya namanya orang berkendara kan mesti kena angin. Ya itu kan kemana-mana kan. Kalau memang betul-betul terpaksa ya bagaimana caranya, pakai plastik atau gimana ya. Ya dimasukkan dalam plastik aja di dalam, tetap di dalam kendaraan gitu. Ya, maka hendaknya betul-betul diperhatikan ini. Ya. Terus wala yastaqbilul qiblata wala yastaqbilul qiblata wala yastadbiruha. Saya ulangi, wala yastaqbilu al qiblata wala yastadbiruha hala qada'i hajatihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza ataitumul ghaita idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha wala tastadbiruha walakin syarriqu dengan mentasdid ra, syarriqu au gharribu. Muttafaqun alaih. Wala yastaqbilul kiblata, dan dia enggak boleh menghadap kiblat. Yastaqbilu itu apa? Menghadap al-kiblat, al-kiblah. Jadi tidak boleh menghadap kiblat. Wala tastadbiruha, dan tidak boleh membelakanginya. Membelakangi apa? Kiblat. Berarti kalau di kita menghadap kemana? Utara atau selatan. Atau kalau tidak memungkinkan intinya ya agak sirong lah. Jangan langsung menghadap kiblat. Hala ketika qodoi membuang hajatihi hajatnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza, apa artinya idza? Jika ataitum, kalian hendak atau kalian mendatangi al-ghaita, tempat buang hajat ya, tempat buang hajat. Fala tastaqbilul kiblata, janganlah kalian menghadap kiblat bi ghaitin, ketika buang air besar, wala baulin, dan ketika buang air kecil. Jadi baik buang air besar BAB ataupun BAK tidak boleh menghadap kiblat. Wala tastadbiruha, dan jangan membelakanginya.
Walakin akan tetapi syarriku menghadaplah timur au gharibu. Menghadaplah barat. Ini gimana ini? Kok malah perintahnya suruh menghadap timur atau barat? Kenapa? Karena Nabi merintahkannya di Madinah. Madinah ini letaknya mana? Utara Makkah gitu loh. Jadi di Madinah itu kalau sholat malah menghadap selatan gitu kan. Jadi kiblatnya di selatan. Jelas ya? Sehingga untuk menyelisihi arah kiblat, maka kalau di Madinah itu menghadapnya timur atau barat. Intinya pokoknya menyelisih kiblat. Ya. Jangan terus, wah ini kan berarti lafadz yang terakhir ini mempertegas. Intinya menghadap timur dan barat, pokoknya itu. Ya, bukan itu. Ini apa? Ini solusi supaya terhindar dari menghadap dan membelakangi kiblat gitu. Kalau di Madinah menghadap timur dan barat. Baik, sekarang kita baca ikhwah dari awal. Babul istinja'i wa adabi qada'il hajati. Yustahabbu idza dakhalal khala'a an yuqaddima rijlahul yusra wa yaqulu bismillahi Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'ith wa idza kharaja minhu qaddama rijlahul yumna wa qala ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani wa ya'tamidu fi julusihi ala rijlihil yusra wa yansibul yumna wa yastatiru bihaitin aw ghairihi wa yab'udu in kana fil fada'i wala yahillu lahu an yaqdiya hajatahu fi tariqin aw fi mahalli julusin linnasi aw tahtal asjaril muthmirati aw fi mahallin yu'dhi bihin nasa wala yastaqbilul qiblata wala yastadbiruha hala qada'i hajatihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu muttafaqun alaihi. Ya, coba baca sekali lagi dari awal, mulai. Babul istinja'i wa adabi qada'il hajat. Yustahabbu idza dakhala al-khala an yuqaddima rijlahu yusra wa yaqulu bismillahi Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal
Baik, wah, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan akan datang insyaallah taala. Kita break dulu untuk sholat isya. Kita lanjutkan setelah sholat isya dengan materi sorof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.